157.210 guru yang telah lulus untuk menjadi CPNS kurang lebih 6.638 dan yang lulus P3K 34.954. Semua rekan-rekan media wartawan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini memenuhi undangan seluruh Mas. Intinya Pak Menpan meminta kami untuk memberikan penjelasan kepada rekan-rekan semua mengenai penanganan tenaga honorer SK2 selama ini sampai sejauh ini dari awal sekali supaya rekan-rekan memahami lebih utuh, bukan sepotong-sepotong saja mengenai bagaimana kami di Kementerian Pangan Negeri beserta instansi lainnya, karena kami juga bersama BPKP, bersama BKN dan lain-lain dalam menangani tenaga honorer ini. Karena itu Pak Deputi DM akan menyampaikan penjelasan tersebut dan mungkin nanti dari BKN akan menyusul. Selain itu, karena ini adalah hari pertama seleksi CPNS tahun 2000 Formasi 2019 yang kita selenggarakan di SKT-nya mulai hari ini, seleksi kompetensi dasar. Mungkin nanti Pak Sewan juga akan sekaligus menyampaikan penjelasan mengenai proses pengadaan CPNS tahun 2019-2020. Terima kasih. Silakan Pak Sewan. Baik, terima kasih Pak Sesmenpan FB. Teman-teman semua, barangkali beberapa kali di antara teman-teman ada yang kontak kami, gitu ya, termasuk saya. Tapi karena berkali-kali pun saya takut misleading ketika kalau dijawab melalui via telepon atau cuma via short message, via WA atau apa, malah nggak jelas. Jadi mungkin hari ini saya ingin menjelaskan secara lengkap dengan tim. Jadi sebelah kiri saya Pak Rizal ini Asde Perencanaan dan Pengadaan untuk CPNS, yang juga ada beberapa kawan semua, gitu ya. Jadi saya ingin menginginkan bahwa hari ini kalau kita akan tuntaskan, itu ditanyakan silakan. Jadi mudah-mudahan seluruh permasalahan yang ditanyakan oleh teman-teman semua bisa diselesaikan pada hari ini. Dan setelah itu kita mari topik berikutnya, gitu ya. Topik berikutnya adalah terhadap pengadaan CPNS atau penyederhanaan birokrasi, karena Menpan ini kita banyak sekali yang diamanahkan semua untuk bisa menyelesaikan tepat waktu seperti itu. Baik, ini sengaja saya siapkan paparan judulnya penanganan tenaga honorer K2. Tetapi sebetulnya ke dalamnya nanti, ya, yang namanya tenaga honorer K2 ini dia sudah selesai di tahun ketika seleksi tahun 2012. Itu 13, seleksinya tahun 2013, tetapi PP-nya tahun 2012 itu sudah selesai. Nah, oleh karena itu namanya kami tidak lagi menamakan setelah 2013 adalah tenaga honorer K2, tetapi ex tenaga honorer K2 yang tidak lulus, kurang lebih seperti itu. Jadi antara untuk teman-teman semua. Slide pertama outline-nya adalah bagaimana kronologis. Jadi kami ingin menjelaskan kronologis tenaga honorer ini seperti apa, gitu ya, supaya utuh dibacanya. Yang kedua, bagaimana profil ex tenaga honorer K2 yang tanda kutip tidak lulus dari seleksi 2013, lalu langkah-langkahnya terhadap ex tenaga honorer K2 ini seperti apa. Yang keempat adalah hasil seleksi CPNS 2018 dan seleksi P3K 2019. Ini sebetulnya untuk penanganan yang nomor 3, gitu ya. Dan outline yang terakhir adalah terkait dengan pelaksanaan CPNS Formasi 2019 yang dilaksanakan, yang dimulai hari ini tanggal 27 Januari. Ya, berikutnya. Ya, ini sebetulnya cukup panjang. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat di sini, dimulai dari PP 48 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, dan sebetulnya di PP ini juga sudah jelas disebutkan
bahwa salah satu amanatnya adalah instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya. Itu yang barangkali perlu kita ketahui sama-sama. Kemudian ada PP 43 2007 atas perubahan PP 48 yang di dalamnya kurang lebih adalah bagaimana terkait dengan masalah usia, masa kerja, dan mungkin di situ disebutkan karena banyak yang luput yang tahun 2005 yang mengatakan bahwa Pak saya tenaga honorer, kala itu belum disebut yang namanya tenaga honorer 1, K2 itu tidak ada. Tapi ketika pengangkatan 2005 masih ada yang mengatakan bahwa Pak saya sebetulnya tenaga honorer juga yang sebelum 2005, tapi kok saya nggak diangkat, kan kurang lebih seperti itu. Nah, karena itu dilakukanlah disisir kembali di tahun-tahun ini, jadi tahun 2006, 2007 ya, sampai dengan 2009 dan 2010. Nah, setelah terdata, gitu ya, kemudian 2012 ada kesepakatan dengan tenaga yang tercecar tersebut, gitu ya, yang telah dilihat tadi, diberikan kesempatan 1 kali untuk melakukan atau dilakukan seleksi. Dan ini semua dituangkan dalam peraturan pemerintah 56 tahun 2012. Nah, ini sudah clear, gitu ya, bahwa di dalam PP ini disebutkan diberikan kesempatan 1 kali seleksi, gitu, satu kali seleksi, dan seharusnya sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kronologis dari peraturan pemerintah yang kala itu mengatur. 2014 kemudian keluar Undang-Undang ASN yang mana tidak ada lagi pengangkatan untuk menjadi calon pegawai sipil maupun P3K secara otomatis, itu sudah tidak ada lagi, gitu ya. Berikutnya. Nah, ini definisi-definisi barangkali harus clear. Jadi yang kita catat di dalam database kita, dalam database pemerintah yang saat ini berada di BKN adalah definisi untuk tenaga honorer adalah seperti ini. Jadi mereka kalau dilihat dari masa kerja, mereka yang diangkat sebelum atau paling lama adalah tahun 2005 dan sebelumnya. Jadi yang kesini, gitu ya, itu tidak masuk di dalam database yang dimaksud dengan tenaga honorer yang selalu dinamakan ex tenaga honorer K2, gitu ya. Itu yang harus dipahami betul. Ya, berikutnya. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk menangani hal ini? Jadi kita lihat yang sebelah kiri melalui PP 48 dan PP 43 bahwa total yang telah terangkat di fase itu, gitu ya, sampai dengan 2005 adalah sekitar 600, saya nggak kelihatan di sini kalangan sama 860 ribuan, 860.220, ya, tepatnya itu. Nah, ini akhirnya sebetulnya kalau itu tidak ada istilah THK 1 atau 2, ya. Tapi ini yang akhirnya sebagai embrio menjadi THK 1 860.220 yang akhirnya diangkat. Nah, fase yang kedua adalah ketika keluar atau lahir PP 56 2012 yang tanda kutip katanya ada yang masih belum terangkat atau tercecer, istilahnya di tahun pengangkatan yang di luar 860.220 ini. Inilah yang diseleksi 1 kali atas kesepakatan 3 komisi DPR, komisi 2, 8 dan 10. Periode yang tahun itu, gitu ya, bukan yang sekarang, tapi yang tahun itu. Nah, dari sini yang mengikuti seleksi kurang lebih 673.737. Ya, ini 673.737 dan yang berhasil, yang mengikuti ujian adalah kurang lebih 648.462 dan yang berhasil lulus kurang lebih 209.872. Ini ceritanya. Jadi kalau kita melihat dari sisi aturan,
Selesai seleksi melalui amanat PP 56 tahun 2012 yang diseleksi tahun 2013 sudah meluluskan 209.872 selesai, gitu ya. Ini yang kalau kita melihat dari database honorer yang kita namakan kala itu adalah tenaga K1 honorer K1, dan yang berikutnya di fase yang tahun 2012 dan di seleksi 2013 kita namakan sebagai tenaga honorer K2. Nah, sisanya yang nggak lulus adalah 438.590. Ini yang kita namakan tenaga honorer K2 yang tidak lulus, gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya yang kala ini yang diperbincangkan, dan yang masuk database adalah orangnya sudah tercatat by name by address, itu adalah di 438.590. Karena yang lain sudah selesai. Jadi total untuk tenaga honorer yang telah ditangani ada jumlahnya 1.070.092 orang. Itu dalam kurun waktu pengangkatan 2005 sampai dengan 2014. Clear ya sampai dengan ini ya. Jadi mudah-mudahan ini clear gitu ya. Yang honorer yang sudah diangkat oleh pemerintah dalam kurun waktu itu adalah 1.070.092 orang. Dan yang tidak lulus adalah 438.590 yang kita namakan tenaga honorer K2. Berikutnya, teman-teman semua, mari kita lihat di sini perbandingan pengadaan CPNS di tahun 2005 sampai dengan 2014. CPNS ini ada dua sumber kala itu. Satu adalah yang berasal dari tenaga honorer, satu lagi adalah dari pelamar umum. Jadi pelamar umum yang memang dibuka untuk seluruh yang memenuhi persyaratan silakan ikut seleksi. Mari lihat perbandingannya. Tenaga honorer dalam periode yang sama yang telah diangkat kurang lebih 1.070.092. Sedangkan dari pelamar umum itu hanya 775.884. Artinya dari jumlah persentase keduanya kurang lebih adalah 58% pengalaman itu berasal dari tenaga honorer dan 41% itu berasal dari pelamar umum. Nah, bagaimana rasio terhadap jumlah PNS yang sudah masuk? Yang dari berasal dari tenaga honorer kurang lebih 25%, 25,2%, dan dari pelamar umum 18,1%. Saya sengaja memperlihatkan seperti ini, yang artinya bahwa niat pemerintah untuk menyelesaikan ini sangat besar, bahkan melebihi dari pelamar umum sendiri. Lalu barangkali satu hal yang menjadi tanda kutip kelemahan bahwa tenaga honorer yang diangkat kalau itu juga masih belum tentu sesuai dengan posisi-posisi atau jabatan sesuai yang diharapkan oleh unit organisasinya. Nah, ini kenapa saya sampaikan seperti ini? Bisa kita lihat berikutnya. Di dalam komposisi ASN sampai dengan saat ini, yang paling dominan adalah tenaga pelaksana yang bersifat administratif. Itu jumlahnya, ini dari keseluruhan dari ASN kita ya, yang baik pusat maupun daerah. Jadi komposisinya guru 1,5 juta saat ini. Kemudian tenaga kesehatan 310.000, tenaga fungsional teknis lainnya itu 322.000, dan tenaga pelaksana yang bersifat administratif 1,6 juta, dan jabatan struktural 460.000. Jadi total saat ini adalah 424.286.918. Jadi kalau lihat dari komposisinya 39,1%. Dan inilah yang memenuhi persyaratan baik sebagai P3K maupun sebagai CPNS. Silakan, tidak apa-apa. Tetapi kami konsentrasi untuk tenaga honorer K2 ini di 3-4 profesi ini, yaitu guru, dosen kesehatan, dan guru pertanian. Kurang lebih jumlahnya sekian. Berikutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah
bagaimana menangani ex tenaga honor K2. Teman-teman semua, salah satu atau undang-undang ASN bukan merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur dengan jelas bagaimana mereka itu bisa seleksi atau tidak. Jadi kita mempunyai dua undang-undang lainnya, yaitu undang-undang guru dan dosen, kemudian satu lagi adalah undang-undang kesehatan, yang di situ pun ada batas minimum kualifikasi yang memang bisa direkrut sebagai pegawai ASN, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat ini, dan ini sudah dipaparkan di 8 komisi gabungan tanggal 4 Juni dan tanggal 23 Juni 2018. Jadi 7 komisi gabungan yang terdiri dari komisi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Ini loh konsep pemerintah untuk menangani sisanya yang tadi. Jadi yang 400 ribuan ex tenaga honor K2 ini akan ditangani seperti ini. Yang kurang lebih gitu ya. Bagi tenaga honorer yang masih memenuhi syarat untuk mengikuti CPNS, silakan ikut untuk mengikuti seleksi CPNS. Bagi yang sudah tidak memenuhi syarat untuk mengikuti CPNS, nanti ada mekanisme yang namanya pegawai pemerintah dengan P3K. Silahkan ikut itu. Kemudian bagi yang tidak lulus gitu ya, di keduanya status ini, kurang lebih silahkan masih diserahkan kembali kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Kemudian diberikan, silahkan tetap bekerja, tetapi diberikan UMR sesuai di wilayahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang sudah disampaikan di 7 komisi gabungan di DPR RI tahun 2018. Nah, bagaimana implementasinya dari strategi ini? Mari kita lihat. Pertama, dari pemetaan untuk guru, dosen, dan tenaga kesehatan, ada 3 undang-undang yang harus kita patuhi, yaitu Undang-Undang 5/2014 tentang ASN, kemudian dengan PP 11-nya, lalu Undang-Undang 14/2005 tentang guru dan dosen, dan satu lagi adalah Undang-Undang 36/2014 tentang tenaga kesehatan. Dari 157.210 guru, 86 dosen, dan 6.091 tenaga kesehatan, kurang lebih yang punya potensi untuk mengikuti seleksi CPNS yang merah ini. Jadi dari 157 hanya 12.883 dosen tidak ada, kemudian tenaga kesehatan 464 orang. Jadi totalnya untuk yang masih memiliki potensi untuk jadi CPNS kurang lebih 13.347. Dan sisanya adalah potensi untuk mengikuti P3K. Jadi kurang lebih ada di 163.337. Berikutnya, nah, kami lalu melakukan seleksi untuk yang tadi. Jadi seleksi untuk pengadaan CPNS 2018 dan seleksi P3K 2019. Kita lihat di sini untuk guru tenaga honorer K2. Seleksi CPNS dilakukan Oktober Desember tahun 2018. Yang kita lihat di sana dari 157.210, kemudian ke kanan, ke atas, yang S1 dan berusia di bawah 35 tahun kurang lebih yang mengikuti seleksi 12.883. Mohon maaf, yang potensinya 12.883. Lalu yang mengikuti seleksi kurang lebih 8.555. Yang lulus seleksi 6.638. Nah, yang hitam yang di bawahnya kami perkirakan yang tidak lulus dan yang tidak mengikuti seleksi kala itu. Karena lagi-lagi bahwa ini didasarkan kepada seluruh pemerintah daerah yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Jadi inilah yang diusulkan oleh seluruh pemerintah daerah. Nah, bagi yang tidak lulus seleksi CPNS, apabila ingin mengikuti seleksi P3K, dipersilahkan.
Tapi kalau sepanjang formasinya ada untuk CPNS, dipersilakan juga untuk mengikuti seleksi CPNS lagi. Nah, kita melihat untuk potensi di atas 35 tahun, paling banyak sekitar 144.327. Dan yang mengikuti seleksi, dan ini lagi-lagi sesuai usulan dari pemerintah daerah dan sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Kurang lebih diusulkan 55.937 di 326 pemerintah daerah. Lalu yang lulus berapa? Yang PTKK ini kurang lebih 34.954. Dan mudah-mudahan saat ini masih di dalam proses gitu ya untuk pengangkatan yang 34.954 yang berstatus P3K. Sedangkan yang untuk CPNS rasanya sudah selesai ya, yang 6.638. Nah, jadi kalau melihat di sini gitu ya teman-teman semua, bahwa pemerintah betul-betul sampai dengan yang seharusnya sudah selesai gitu ya, karena berdasarkan PP 56 tahun 2012 hanya diseleksi 1 kali, masih diberikan namun untuk seleksi. Jadi tidak ada lagi diangkat secara otomatis, tapi harus mengikuti skema seleksi. Dan inilah yang telah diluluskan dari 157.210 guru yang telah lulus untuk menjadi CPNS kurang lebih 6.638. Dan yang lulus P3K 34.954. Jadi sampai sejauh ini yang telah diselesaikan untuk mengatasi permasalahan ex tenaga honorer K2 guru yang tidak lulus kemarin ya, yang 2012 tidak lulus ya. Berikutnya, kemudian untuk tenaga kesehatan relatif sedikit, hanya 6.000 dari 6.091, dan saat ini telah diluluskan kurang lebih 173 untuk CPNS dan 1.792 untuk P3K. Dan yang terakhir untuk penyuluh pertanian kurang lebih telah diluluskan 11.670 P3K, hanya P3K. Ya, berikutnya. Ini teman-teman sekalian, kalau kita mengacu ke PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di dalam pasal 96 sangat jelas bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK termasuk pejabat lainnya dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Jadi semua harus melalui prosedur. Jadi kalau maksudnya tidak ada lagi yang di luar ASN, baik PNS atau P3K yang diangkat. Dan diberikan masa transisi 5 tahun sejak PP ini diundangkan. Jadi itu pasal 99-nya. Jadi kalau kita melihat 5 tahun transisi berarti sampai dengan 2023. Kurang lebih sampai sini clear ya. Nah, oleh karena itu yang terakhir, komposisi dari SDM yang ada di lingkungan instansi pemerintah kurang lebihnya seperti ini. Jadi A, kedudukan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya itu bisa diisi dari PNS atau P3K, dan itu kedudukannya di pusat. Kemudian jabatan pimpinan tinggi pratama itu hanya PNS, adanya di pusat dan daerah. Barangkali saya sampaikan yang pratama itu, yang utama dan madya itu eselon 1 ya, kalau yang dikenal saat ini. Kemudian yang pratama itu eselon 2, administrasi itu bisa eselon 3, 4, dan itu posisinya hanya PNS di pusat dan daerah. Kemudian fungsional itu bisa PNS dan P3K. Jadi P3K nanti baik di pusat maupun daerah bisa mengisi jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana itu adalah PNS. Nah, sedangkan yang B adalah kedudukan tenaga pendudukan pendukung di lingkungan instansi pemerintah. Jadi banyak yang bertanya barangkali, bagaimana dengan tenaga pendukung, misalnya tenaga kebersihan, kemudian
satuan pengamanan dan lain sebagainya. Dimungkinkan gitu ya, tetapi direkrut melalui pola pihak ketiga, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih ini adalah komposisi SDM yang berada di lingkungan pemerintah. Jadi bukan berarti bahwa tenaga pengamanan, tenaga ahli atau yang disebut sebagai konsultan individu dan lain sebagainya tidak memungkinkan, dimungkinkan, tetapi dengan skema direkrut melalui pihak ketiga, kurang lebih seperti itu. Baik, boleh saya lanjutkan ya. Ini ke sekarang CPNS, bagaimana pelaksanaan CPNS 2019. Berikutnya, total formasi kurang lebih karena sudah diambil kemarin gitu ya untuk total formasinya kurang lebih 197.111. Namun gitu ya, yang dipergunakan, yang dilaksanakan kurang lebih di pusat 36.935 dan di daerah 113.380 yang tulisan di bawahnya. Di pusat dilaksanakan di 68 kementerian lembaga dan di daerah di 400. Mohon maaf, ada koreksi sedikit. Sebetulnya di pusat itu menjadi 65 kementerian dan lembaga dan di daerah di 456 instansi yang menyelenggarakan. Jenis-jenis formasinya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu cum laude, diaspora, disabilitas, putra putri Papua dan Papua Barat, dan yang ada di pusat yang mana dan di daerah yang mana, termasuk yang cyber security yang memang itu bersifat strategis, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kurang lebih formasi yang saat ini diperebutkan jumlahnya sekitar 150 ribuan. Ya, berikutnya. Ini 5 instansi pusat dan daerah dengan jumlah peserta seleksi tertinggi. Kita lihat ini di pusat. Yang paling tinggi peserta yang akan mengikuti seleksi adalah di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi jumlah formasi yang diperebutkan 4.598, peserta seleksinya 406.236. Kementerian Agama yang kedua di pusat, formasinya 5.800, diperebutkan 176.331. Kemudian Kejaksaan Agung, kemudian Mahkamah Agung dan Kementerian Perhubungan, itu di pusat. Jadi 5 instansi pusat yang dilamar atau peserta seleksinya tertinggi. Lalu kalau di daerah, kurang lebih yang menjadi favorit adalah di Provinsi Jawa Timur dengan Pemprov ya, bukan kabupaten kota tapi Pemprov Jawa Timur dengan formasi 1.817, peserta yang melamar dan yang akan mengikuti seleksi kurang lebih 54.677. Berikutnya Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Jadi kebetulan yang favorit ini banyaknya beradanya di, kalau di pemerintah daerah di provinsi banyaknya. Yang ini semua sumbernya dari Badan Kepegawaian Negara ya. Sangat sangat update sekali. Kami menerima laporan ini kemarin. Ya, berikutnya. Nah, kemudian instansi yang menyelenggarakan seleksi karena dimulai baru hari ini. Jadi seleksi ada 20 instansi pusat yang hari ini memulai ya, seleksi. Kemudian ada 25 instansi daerah yang hari ini memulai. Jadi sebetulnya kawan-kawan semua sudah bisa melihat di lapangan karena hari ini sudah dimulai. Jadi mulai 20 instansi pusat dan 25 instansi daerah. Jadi lagi-lagi bahwa ini sumbernya adalah dari Badan Kepegawaian Negara. Berikutnya, nah ini contoh. Jadi infrastruktur, kemudian yang paling kiri adalah terkait dengan bagaimana pemetaan menuju ke tempat seleksi. Ini contohnya di UPI Padang. Terus yang tengah adalah ruangan seleksinya. Dan harus diketahui bahwa kiri, kanan, depan, belakang soalnya berbeda, gitu ya. Dan itu semua diacak. Kemudian yang gambar yang paling kanan bawah itu adalah monitor hasil dari peserta yang langsung dapat dilihat di luar, gitu ya, di ruang tunggu. Berikutnya, ini di Madiun. Di Madiun
Kita lihat yang pojok kiri di atas, para peserta menunggu dan barangkali ada pesertanya, dan itu ada layar monitor untuk melihat hasil seleksi yang teman-temannya yang berada di dalamnya. Kemudian yang kiri, pojok kiri bawah itu adalah ambulans, barangkali ada yang sesuatu yang terjadi hal yang tidak kita inginkan. Lalu yang kanan adalah ruang seleksinya, kurang lebih situasinya seperti itu. Berikutnya, ini propaganda, gitu ya, dan mohon barangkali teman-teman dari pers, media, gitu ya, turut juga memviralkan dalam artian bahwa kita tidak ada lagi percaya kepada calon, gitu ya, yang menjadikan kelulusan. Jadi mudah-mudahan semua kita setting seperti ini karena kita tidak membuka ruang gitu, kepada para calon atau kepada siapapun yang menjadikan. Gitu. Yang bisa meluluskan hanyalah dirinya. Jadi anak-anak peserta seleksi yang siap, yang belajar, gitu ya, dan yang mengikuti terus instruksi atau perintah-perintah itu yang bisa meluluskan dirinya. Dan ini mohon dilaporkan saja kepada yang berwajib apabila ada yang menggantikan ini itu. Ini barangkali tagline atau reklame seperti ini saya pikir sangat dibutuhkan gitu ya, bagi publik yang supaya tingkat kesadarannya bahwa seleksi CPNS ini betul-betul dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, cepat, dan objektif. Barangkali itu saja teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi clear dan jangan menjadi bias gitu ya di media nantinya. Pak saya kembalikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiawan. Silakan rekan-rekan media kalau ada yang ingin mendalami dari kanan dulu ya. Satu, ya lagi. Oke, satu dulu sini. Tidak, silakan sambil dulu. Saya Fadli dari Detikom, Pak. Mau tanya sih Pak, kan tadi kan setelah Pak Iwan bilang kalau masih ada, walaupun sudah ada honorer yang mengikuti tes, entah itu tenaga pengajar atau kesehatan, itu masih ada yang belum lulus Pak, baik itu yang berpotensi jadi CPNS ataupun P3K. Nah, berarti itu yang untuk yang belum lulus sendiri, gimana tuh Pak tahap selanjutnya yang belum lulus? Apakah ada penanganan dari kementerian atau pemerintah? Kalau ada penanganan berarti artinya ada pembukaan lagi Pak untuk CPNS ataupun P3K untuk kedepannya mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan gitu Pak. Itu aja sih Pak. Ya, jadi yang pertama bahwa formasi dibuka atas kebutuhan seluruh unit instansi pemerintahnya. Jadi saya tadi sampaikan, apakah nanti tahun depan boleh mengikuti seleksi? Silakan boleh, sepanjang memang nanti pertama memenuhi persyaratan, yang kedua memang ada formasinya dibuka oleh instansi pemerintah yang mengusulkannya. Instansi pemerintah kan macam-macam, bisa dari pemerintah daerah, bisa dari pemerintah pusat, kan kayak gitu ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing unit organisasinya. Silakan. Sepanjang formasi tersebut dibutuhkan. Ya, yang masih memenuhi syarat untuk P3K kan tadi, untuk CPNS tadi kan ada syarat-syaratnya. Misalnya untuk di Undang-Undang ASN, gitu ya, termasuk PP 11-nya, itu usia tidak boleh lewat 35 tahun. Untuk Undang-Undang Guru dan Dosen, untuk sebagai guru maupun tenaga dosen harus S2, guru harus S1, kan itu ada syarat-syaratnya semua. Kesehatan minimal juga misalnya seperti itu. Silakan sepanjang itu memenuhi persyaratan, silakan lamar. Tidak ada yang melarang di sana, gitu ya. Kalau dari pemerintah sendiri ada persiapan belum tahun ini kira-kira mungkin akan dibuka lagi kemarin baru dibuka itu pembukaan tahun ini sendiri ada nggak? Iya, jadi fokus bukan dari sisi saja, tetapi fokus kita, gitu ya, bahwa semua instansi pemerintah harus mengusulkan berdasarkan kebutuhan untuk instansi atau unit organisasinya, seperti itu. Jadi bukan kita orientasinya kepada orangnya, tetapi kepada jabatan yang memang dibutuhkan di sana, kurang lebih seperti itu. Nah sendiri Pak, kemarin kan untuk penghapusan ya Pak, nah itu saya masih agak kurang paham sih Pak. Maksudnya penghapusan berarti kan udah bakal ada pengangkatan tenaga honorer lagi ya Pak, tidak boleh tinggal. Nah tapi untuk statusnya yang sekarang masih tenaga honorer itu gimana? Didiamkan saja, dibiarkan saja, atau memang
terus didorong untuk menjadi P3K gitu Pak? Ya, kita punya waktu transisi 5 tahun. Jadi di dalam 5 tahun itu diharapkan silahkan gitu ya, mereka mengikuti prosedur untuk mengikuti seleksi, kurang lebih seperti itu. Itu yang langkah pertama yang harus diikuti demikian, sebagaimana pasal 99 gitu ya, di PP 49 ini. Izin menambahkan pertanyaan dari Bang Fadli. Kalau untuk setelah 5 tahun, artinya setelah 2023 itu yang masih belum masuk sebagai PNS atau P3K, ini dia akan diputus kontrak itu tenaga honorer ini. Ya, yang pertama sebetulnya kita kembalikan, sebetulnya tenaga honorer tersebut itu dikontrak siapa, itu dulu yang harus kita tahu, gitu ya. Dan di dalam kesepakatan yang di dalam DPR tadi, yang 7 komisi gabungan disebutkan bahwa mereka diberikan kesempatan, gitu ya, sepanjang dibutuhkan oleh instansi pemerintahnya dan diberikan gaji itu sesuai dengan UMR di wilayahnya. Gaji sesuai UMR dan segala macam itu sampai 2023 atau setelah itu kalau masih dibutuhkan masih bisa. Ya, kita lihat evaluasi selama masa transisi ini. Berarti nanti akan ada evaluasi lagi di 2023. Ya, tentu saja evaluasi kan bukan hanya dari Kemenpan. Jadi kita harus duduk sama-sama dengan Kemdikbud, harus duduk sama-sama dengan Kementerian Keuangan, harus duduk sama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Ya. Betul saja Pak. Berarti tenaga honorer ini sudah tidak ada perekrutan lagi Pak, sudah di stop dari sekarang atau bagaimana? Ya, untuk perekrutan kita lihat di sini. Pertama bahwa masa transisi 5 tahun ini adalah untuk merapikan. Jadi sepanjang kalau kita tidak berani merapikan ini, bahwa permasalahan ini akan terus muncul. Oleh karena itu, saat ini kita sedang mengkalkulasi dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Kalau seandainya kita kekurangan guru yang harus dipenuhi dalam 1-2 tahun, kita penuhi kurang lebih seperti itu. Tapi kan ini pun harus mempertimbangkan dengan belanja kemampuan dari anggaran dari seluruh instansi pemerintah yang akan ketempatan para itu dibutuhkan guru yang sangat banyak dalam 1-2 tahun ini, misalnya seperti itu. Sama ini kan memang sekarang udah dilarang untuk ada yang mengangkat tenaga honorer, tapi kan mungkin beberapa case di lapangan, misalnya sekolah kekurangan guru diangkat, kan biasanya kan sekolah sendiri atau sekolah yang mengangkat sendiri tenaga honorer dan dia tidak menyampaikan informasi ke pusat. Nah, kalau kayak gitu, untuk nantinya yang masih ada yang mengangkat tenaga honorer itu ada sanksi nggak sih untuk instansi itu sendiri? Itu disebutkan. Jadi pasal 96 yang masih mengangkat itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya, sanksinya nanti akan diputuskan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita lihat ya. Karena di sini kan tergantung dari instansi mana. Oke, Pak Widya dari CNBC Indonesia, saya cuma mau menekankan tadi kan berarti sekarang pengangkatan tenaga honorer itu sudah nggak ada ya Pak, karena kan tadi Bapak bilang masalah kita lihat pelatihan dalam masa transisi 5 tahun. Berarti sejak tahun lalu atau sejak tahun ini nanti ya akan ada lagi pengangkatan untuk tenaga honorer. Saya pengen menekankan itu aja. Terima kasih. Ya, sekarang gini ya, ini istilah tenaga honorer itu jadinya rancu gitu ya. Ya, setiap kita ngangkat disebutnya honorer, seperti itu. Padahal tadi kan sudah kita kelompokkan. Jadi sepanjang mereka mengangkat tenaga ahli, kemudian tadi ada petugas keamanan, kebersihan misalnya dan lain sebagainya, itu sudah ada kelompok-kelompoknya di mana dan diangkat dengan cara apa, kan gitu. Jadi bukan berarti bahwa ini stop semuanya sampai kita nggak boleh ngangkat lagi misalnya tenaga ahli, kan kita sebut di sana. Tenaga ahli boleh dimungkinkan diangkat melalui mekanisme pihak ketiga, saya seperti itu. Demikian juga untuk tenaga kebersihan, tenaga pengamanan dan seterusnya. Dan kita punya waktu transisi 5 tahun. Jadi di dalam 5 tahun ini mudah-mudahan seluruh instansi pemerintah meninjau kembali ke dalam, gitu ya, kebutuhan-kebutuhan ini harus betul-betul sesuai, karena harus selektif, intinya begitu. Jadi masa transisi ini mohon digunakan, gitu ya, untuk melihat dan menata kembali dari kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Pak, Ya, silakan ya. berarti tadi untuk pengangkatan yang kira-kira dibutuhkan sejalan dengan Kementerian Keuangan baik. Nah itu berdasarkan berdasarkan anggaran dulu dibicarakan, maksudnya dari instansinya itu dulu kira-kira kemampuan ke siapa, prosedur itu Pak, itu bisa dielaborasi. Ya kalau prosedur yang kita lihat ya, kalau umpamanya akan untuk diproyeksikan untuk jadi PNS atau CPNS atau P3K, itu kan sesuai dengan prosedur yang biasa, bahwa itu dilaporkan kepada Menteri PAN dan RB, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian Menteri PAN dan RB biasanya melihat kebutuhan 5 tahun yang berada di seluruh instansi pemerintah. Kita setiap tahun itu kita akan melihat itu semua. Kemudian mana yang menjadi prioritas di tahun ini misalnya gitu. Misalnya sebut saja tahun 2020 saat ini atau enggak 2021. Nah kemudian setelah itu kita meminta pertimbangan teknis kepada Menteri Keuangan. Uangnya ada nggak perlu jumlahnya sekian kan gitu. Nah nanti kita ada persetujuan dari Kementerian Keuangan, lalu kita buka formasi. Dan biasanya selain Kementerian Keuangan untuk pertimbangan teknisnya keuangan, juga kita ada pertimbangan teknis dari BKN. Dan jumlahnya sekian kan seperti itu. Jadi lagi-lagi bahwa Kementerian PAN dan RB ini tidak sendiri, tetapi kita juga mendapatkan pertimbangan baik teknis dari sisi jumlah maupun pertimbangan dari keuangan, sisi keuangan itu dari Menteri Keuangan, gitu ya. Dan untuk hal lain-lainnya kita dengan kementerian terkaitnya, kurang lebih seperti itu. Gantian Mas, gantian. Di sini ada yang mau nanya. Silakan Mas. Dari sebelah kanan. Saya nanya datanya udah lama nih Pak. Yang tahun 2009 itu saya menemukan bahwa penerima CPNS untuk yang di pagar yang disabilitas kan waktu itu kan saya juga belum dapat jawaban. Karena saya sudah konfirmasi juga dari Mas Pak. Yang itu katanya cuma berapa persen yang penerimaan CPNS untuk yang disabilitas. Sebenarnya Pak itu yang disabilitas itu berapa persen Pak totalnya Pak? Gini Pak. Pertama bahwa kita yang tahun ini Pak, itu perbaikan dari yang kebijakan-kebijakan dari tahun lalu sebetulnya. Yang tahun ini kita masih tetap membuka formasi disabilitas gitu ya, itu dalam formasi khusus. Kenapa gitu ya? Karena kita dari sana kita akan tahu sebetulnya kebutuhan apa ketika nanti mereka seleksi, kemudian apa yang harus disiapkan oleh kita gitu ya untuk panitia seleksi. Tetapi di tahun ini, di samping bahwa disabilitas ini bisa mendaftar untuk formasi khusus, juga mereka diperbolehkan untuk formasi umum lainnya, sepanjang, gitu ya, sesuai dengan persyaratan jabatannya. Jadi mereka nanti istilahnya dipersilakan untuk memilih bahwa kalau saya memilih formasi tertentu di kementerian tertentu misalnya gitu, saya ini mampu nggak dengan keterbatasan saya sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan ini kita buka saat ini. Jadi kalau ditanya persentase, saya pikir seharusnya jauh lebih besar, gitu ya. Sepanjang mereka mampu untuk melamar di sana, kurang lebih seperti itu. Pak Nadiem dari Metro TV, ini mau nanya Pak, ini kan sempat dari Pak Mendikbud sempat bilang kalau honorer itu mungkin kesejahteraan tidak sebanding dengan PNS ataupun P3K. Nah kemudian misalnya mereka yang gajinya misalnya ada yang bilang turun 300.000 per 3 bulan itu, nah itu apakah dari kementeriannya yang harus menghandle sendiri atau dari Kementerian RB nantinya akan mengeluarkan surat edaran supaya selama masa transisi 5 tahun ini harus ada penyerap sama rata gitu Pak, atau mungkin terkait dengan harus UMP atau gimana Pak? Iya, itu tadi sebetulnya. Jadi ketika permasalahan honorer ini muncul gitu ya, sehingga tadi salah satunya masih ada ya yang misalnya diberikan penghasilan cuma 300.000 kan, itu kan sebetulnya itu yang sama sekali tidak bisa kita kontrol sebetulnya gitu. Nah oleh karena itu kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti ini nanti kita akan seperti apa ya, karena sudah tidak selayaknya lagi bahwa apabila memang guru honorer tersebut dia resmi dan diangkat sesuai kebutuhan, seharusnya tidak mungkin diberikan penghasilan yang sedemikian rendah. Itu tidak mungkin seperti itu. Jadi tentu saja bahwa kami akan sesegera mungkin gitu ya untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemendagri, karena banyak guru ini berada di daerah. Jadi mau tidak mau bahwa itu semua harus ada satu barangkali direction yang clear
buat terhadap yang seperti itu jangan lagi terulang, jadi tidak ada lagi hal yang demikian. Izin Pak, soal surat edaran mungkin dari Kementerian kira-kira ada wacana untuk mengeluarkan? Ya barangkali nanti surat edaran ini bisa jadi dari Kemenpan RB, Kemdikbud, kemudian Kemendagri atau mungkin bersama, nanti kurang lebih seperti itu. Kita lihat saja nanti. Saya dari Medcom, nanti ini kan berarti buruh honorer ini didorong untuk menjadi P3K dan 5 tahun. Nah itu kalau misalkan mereka tidak lolos di P3K berarti kan ada potensi kita kekurangan guru. Nah saat kita kekurangan guru itu antisipasinya seperti apa? Terus yang kedua, berapa guru PNS yang kita butuhkan untuk perekrutan PNS tahun mendatang atau tahun depan? Ya, langsung jawab. Ya ini bahwa kita bertekad untuk bisa memenuhi, untuk mengatasi masalah kekurangan guru ini. Itu ya, prinsip pertama dulu. Jadi, kalau semuanya 1 tahun atau 2 tahun bisa kita tutup kekurangan ini supaya jangan terjadi. Tetapi yang jadi problem adalah apakah ini juga sudah siap dengan penganggarannya. Karena yang namanya guru ini juga kan berada banyaknya adalah di pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah ini juga harus betul-betul kita duduk sama-sama. Kalau umpamanya kita akan dipenuhi dalam 1 atau 2 tahun, artinya ini akan terjadi lonjakan, dan kalau memang tidak masalah ya kita lakukan untuk memenuhi tersebut. Jadi masa transisi ini kita ingin menggunakan bagaimana kita akan bisa memenuhi itu semua, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya Pak, saya atas dari Jawa Pos. Ini Pak, untuk 5 tahun ke depan itu kan pasti kan ada tenggat waktu dan umur para mereka pasti ada batasannya juga. Nah, yang bagi yang nggak lolos PPK dalam kurun waktu 5 tahun itu, mungkin bagaimana nasibnya? Apakah dipecat atau dirumahkan seperti itu? Kalau boleh kerja, itu gajinya dari mana semuanya? Terima kasih Pak. Ini udah ditanya tadi. Jadi yang pertama bahwa dalam transisi ini mereka tetap sepanjang dibutuhkan organisasinya, mereka bekerja tetap di tempat yang sama dan diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi harus diberikan UMR sesuai dengan wilayahnya. Ya, semuanya kan berbeda. Kan itu mereka dari mana ini ya, mulainya kan gitu. Ini menarik Pak, bisa di WhatsApp sama pegawai perhubungan udara. Saat ini justru banyak tenaga honorer yang kerjanya lebih dari PNS. Sebagian sudah lama dan sudah ada yang training dan mempunyai lisensi. Bahkan sekolahnya biayanya cukup mahal, di atas 100 juta. Apakah mungkin kan kalau mereka menjadi P3A dengan seleksi formalitas? Maksudnya formalitas gimana? Gini ya, saya kasih tahu gini Pak. Kalau kita baca di PP 49 manajemen P3K, memang salah satu seleksi untuk P3K adalah mereka-mereka yang berkeahlian. Oleh karena itu, salah satu seleksinya adalah mereka prioritaskan yang mempunyai sertifikat profesi. Jadi kalau yang bersangkutan tadi mempunyai sertifikasi profesi internasional, gitu ya, oh itu garis besar. Jadi bukan formalitas, bahwa itu seleksinya Pak, gitu loh. Jadi kalau formalitas terlihat main-main kan gitu ya. Tetapi bahwa ini memang seleksinya adalah untuk P3K yang berkeahlian, mempunyai sertifikasi profesi yang profesional, kurang lebih seperti itu. Ya, terakhir ya, silakan kalau ada yang ini. Ini, oke, silakan Pak. Saya Dita dari Koran Sindo, yang ingin saya tanyakan, Pak, dalam 5 tahun ke depan kan kalau memang dia tidak lolos PNS atau P3K kan akan dikembalikan ke instansi dengan syarat UMR. Artinya pegawai itu di bawah Kementerian Ketenagakerjaan itu Pak, bukan di bawah Kementerian PAN-RB, seperti itu. Itu pertama untuk penegasannya. Yang kedua terkait dengan pemutasan ini P3K yang seleksi awal tahun 2019. Sampai sekarang kan itu belum selesai Pak. Nah itu kira-kira prepres atau untuk P3K itu kapan selesai? Terakhir soal wacana revisi undang-undang ASN. Itu kan salah satu yang diusulkan DPR kan untuk mengangkat langsung seluruh honorer. Nah ini kan sebenarnya masih proses juga gitu Pak. Apa sikap pemerintah sejauh ini seperti apa? Terima kasih. Ya, yang pertama bahwa kita ingin melihat
nanti dievaluasi setelah 5 tahun setelah masa transisi itu yang kita pegang dulu seperti apa. Jadi saat ini memang mereka kan bekerja di instansi yang masing-masing. Jadi bukan berarti saat ini Menpan langsung memberikan salary di sana dan sebagainya, bukan. Saat ini sesuai dengan apa yang mereka lakukan saat ini per masing-masing instansi. Ya, itu jangan dikonotasikan bahwa setelah 5 tahun kemudian dikembalikan, bukan. Saat ini pun mereka bekerja di sana, gitu ya. Bukan saat ini juga di Menpan, bukan. Tetapi Menpan mencatat yang namanya tenaga honorer tenaga honorer K2 yang tidak lulus itu sudah ada database, karena tidak mau lagi menambah dari sana, itu yang dipegang. Jadi by name, by address itu ada. Jadi kalau ada tiba-tiba sisipan itu nggak bisa. Mereka harus lakukan aja seleksi sesuai dengan apa yang sesuai dengan aturan saat ini kan gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan kapan gitu ya, bahwa yang namanya P3K untuk bisa diangkat. Terus terang bahwa ini kan kemarin di awalnya itu tarik menariknya antara bahwa ketika diangkat nanti pembiayaannya seperti apa dan seterusnya. Itu tidak dipungkiri karena pada saat itu memang kondisinya belum siap, ada yang belum siap, ada yang sudah siap, gitu ya. Nah, tapi kami kan tidak mungkin bagi yang sudah siap kemudian mengangkat sendiri, nanti yang belum siap P3K-nya malah protes, malah itu. Jadi strateginya adalah bahwa sepanjang nanti sudah siap semuanya, baru kami akan melakukan pengangkatan tersebut, gitu ya. Itu yang kenapa saat ini terjadi. Dan saat ini sedang dalam proses. Jadi mudah-mudahan mestinya tidak lama lagi, gitu ya, bahwa kita ini semuanya sudah clear dan mudah-mudahan bisa diangkat di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, nuansa kita kan kita tahu sendiri. Tadi saya memaparkan komposisi ASN kita. Kalau ASN kita ingin diajak lari, kalau ASN kita ingin berkeahlian dan seterusnya, artinya betul-betul bahwa kita ini pengusulan, termasuk kami yang melihat di sini itu benar-benar harus selektif, ya kan begitu. Nah sekarang kalau semangatnya diangkat semua tanpa kebutuhan, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, apa nggak kita ASN ini komposisinya dirinya seperti apa yang saya paparkan tadi? Kan itu tidak mau kita semua, ya. Terus apakah teman-teman, adik-adik, teman-teman di sini yang baru lulus universitas, kemudian ingin menjadi PNS terus tertutup karena formasi kan terbatas. Kan ininya kan kita dibuka secara transparan, objektif, yang siap, yang lulus silahkan masuk jadi ASN kan gitu. Tetapi kalau selalu kita misalnya ini harus angkat dulu ini sekian banyak dan lain sebagainya, akhirnya anak-anak yang punya potensi ini akhirnya terhambat juga. Nah itu sebetulnya, jadi kalau esensi-esensi ini barangkali yang harus betul-betul ditangkap betul. Bahwa bukan tidak ada satupun yang menghalangi untuk siapa mau jadi apa kan gitu ya. Tetapi bahwa kita transparansi, akuntabel itu yang harus kita kedepankan dan objektif. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya, terima kasih teman-teman semua. Perhatiannya saya biasanya bisa berkoordinasi dari Pak Iwan dan PNS. Terima kasih Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya. Tunggu.